Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi kama la nihayata li kamali kama adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber yang senantiasa saya harapkan dalam doa-doa kami semoga diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Hari ini Pesantren Modern Al-Amanah mendapatkan anugerah yang luar biasa, datang di tempat kita keluarga dari dzurriyyah Kiai Arif, dan sebagian besar dzurriyyah Kiai Arif ini adalah pengajar, kiai, pengasuh pesantren, termasuk diantaranya pesantren Al-Hikmah Perwasi Kediri, pesantren Miftahul Ula Ngelawak, dan pesantren-pesantren yang lain. Dan hari ini berkumpul di tempat ini untuk silaturahim sekaligus haul. Oleh karena itu hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami keluarga besar Pesantren Modern Amanah. Dan yang kedua, tidak terduga di antara dzurriyyah Kiai Arif ini ada Ibu Lulu Nur Hamidah. Lulu Nur Hamidah. Beliau adalah salah satu kontestan untuk pemilihan kepala daerah Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, yang ternyata beliau adalah keluarga dari Bani Arif. Oleh karena itu kita sapa beliau. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Yai. Kabarnya gimana? Katanya ini langsung dari Jeddah, Jeddah langsung ke sini. Jadi alhamdulillah kemarin saya ke Mekah dalam rangka melakukan tugas sebagai anggota Pansus Haji. Tapi sekaligus tentu kita manfaatkan untuk bisa umroh pendek. Jadi saya 3 hari di Mekah, sudah bisa pertemuan dengan wakil dari kantor urusan agama, kantor urusan haji ya di Mekah, dan untuk melakukan pendalaman karena anggota Pansus, dan juga bisa melakukan umroh langsung dari Jeddah menuju ke sini. Jadi tadi pagi saya tiba di Jakarta jam 3 pagi. Langsung nyambung pesawat untuk menghadiri keluarga, karena apapun keluarga nomor 1. Ya. Mewakili kalau boleh keluarga besar Kiai Arif, saya sampaikan terima kasih sami-sami. Kedatangan yang begitu sulit dibanding yang lain. Moga-moga dibalas oleh Allah. Amin. Masya Allah. Baik, ada ini segmen yang membaca, yang melihat podcast kita ini adalah santri, wali santri. Masya Allah. Channelnya apa namanya nih? Santri kita. Santri kita ya, di YouTube kita. Ya. Saya harus subscribe sini. Santri kita. Santri kita Nah, ada paling enggak 3 pertanyaan ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Kira-kira apa sih arti sebuah jabatan itu bagi panjenengan? Karena saya lihat panjenengan mulai muda sampai hari ini terus berkutat dengan masalah jabatan, apa itu di dewan atau yang lain, dan sekarang mencalonkan sebagai gubernur, dan alhamdulillah PKB berkenan memberikan rekomnya. Betul. Ya. Selamat dulu ya rekomnya. Masya Allah, langsung diantar sama Pak Ketua Umum loh, Gus Muhaimin. Pernah ke sini Pak Muhaimin? Oh, yang pas kemarin juga ya? Iya, dengan Gus Salim. Saya juga podcast juga dengan beliau. Alhamdulillah. Iya, jadi ngeten ya. Kita ini jabatan buat saya ya. Kita ini kan keluarga santri lah. Keluarga kita sudah mendidik ya dari kecil kalau jabatan itu pertama pasti amanah. Itu kepercayaan. Kayak nama pondok ini. Dan yang kedua seperti kaidah yang sudah sangat familiar. Jadi ar-ra'iyah, Imam ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi tasarruful imam ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi sebuah kepemimpinan, sebuah jabatan atau amanah di dalam pemerintahan yang tentu tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan.
Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu tujuan bagi kita untuk bisa menghadirkan kemaslahatan dan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Misalnya kita ingin agar kemiskinan di Jawa Timur itu bisa syukur bisa sampai 0%. Atau kita ingin membantu memfasilitasi petani-petani kita agar bisa berproduksi dengan baik, hasil panennya kemudian juga bisa terjual dengan harga yang bagus, ekosistem perdagangannya yang kemudian juga adil, maka kita juga butuh pemerintahan atau bahkan kebijakan. Atau kalau kemudian kita ingin memastikan bahwa para buruh-buruh di pabrik juga bisa mendapatkan haknya yang layak, keringatnya dihargain ya, kemudian jam kerjanya juga manusiawi, ataupun kemudian kita juga ingin ada pembangunan yang merata, pembangunan yang bisa mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar desa itu. Sehingga apa? Tugas-tugas kehidupan bisa dijalankan dengan baik. Semua usaha-usaha bidang amaliyah dan apapun yang konteksnya kehidupan itu bisa dilakukan dengan baik. Maka itu juga butuh pemerintah. Nah, bagi saya akhirnya jabatan itu ya sarana. Sarana kita untuk membuat perubahan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Karena apa? Karena itu juga merupakan dalam pandangan saya ya tugas keagamaan juga itu. Dan juga sebagai tugas konstitusional yang memang harus dipenuhi. Jadi kekuasaan bukan cuma untuk kekuasaan, apalagi kekuasaan terus disalahgunakan untuk kemudian dipakai untuk memperkaya sendiri, apalagi dipakai korupsi. Nah itu insya Allah bukan itu yang diajarkan sama leluhur kita. Para santri, wali santri, Bu Lulu ini dzurriyyah dari seorang kiai di daerah Jombang. Jombang. Saya desanya Desa Brodot. Keren, Brodot, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Jadi nenek saya adiknya Bu Nyai Asmoro Kondi. Jadi beliau dzurriyyah kiai. Jadi kalau jadi nenek kita adik kakak. Nenek saya nenek panjenengan. Nenek napa ibu? Nenek. Oh nenek. Kita ini pernah cucu nih. Cucu dengan cucu. Jadi sudah waktunya Jawa Timur dipimpin oleh dzurriyyah para kiai. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama apa arti jabatan bagi beliau adalah sarana untuk banyak melakukan kebaikan dan perubahan-perubahan tentu. Jenengan kan biasanya aktif di Jawa Tengah ya atau di pusat ya? Ya di Jakarta, Jawa Tengah kemarin kebetulan DPR dari Dapil sana penugasannya. Jadi bagaimana kondisi Jawa Timur dalam kacamata penglihatan panjenengan? Saya ya, Jawa Timur ini kan memang tanah tumpah lahir saya ada di sini. Jadi lahir procot udah di Jombang atau di Jawa Timur. Dan baru keluar dari Jawa Timur itu setelah lulus kuliah. Jadi sebenarnya paham betul ya bagaimana peta antar kota, kabupaten dan problem-problem yang ada di Jawa Timur ini. Misalnya, selama ini level kesejahteraan di Jawa Timur itu bagus, tapi ini terkonsentrasi di wilayah Gerbang Kertosusilo. Nah, tetapi beda lagi dengan Madura, walaupun itu hanya nyebrang, ya kan ada jembatan Suramadu, dan itu dulu kan dibangun triliunan ya, tetapi ternyata tidak serta-merta bisa mengungkit kesejahteraan di sana. Jadi kemiskinan dari 3 kabupaten di Madura itu sangat tinggi, bahkan di antara provinsi di Jawa, tertingginya itu disumbangkan dari 3 kabupaten di Madura, dan itu menurut saya sangat prihatin lah. Karena biasanya kan Madura celuk elektoral gubernur yang sekarang, tapi kok dalam proses pembangunan berikutnya terkesampingkan. Angka kematian ibu dan bayi di sana juga masih sangat tinggi. Kemudian angka buta huruf juga relatif juga lebih tinggi. Kemiskinan apalagi, dan termasuk kondisi infrastruktur. Nah, kemudian yang berikutnya Jawa Timur itu sejarahnya besar. Iya. Besaran kita apa? Kalau kita ini main-main nih ke Singapura, maka di sana ada Asian Museum. Nah, begitu kita lihat koleksinya Asian Museum, itu adalah sejarah artefak-artefak dari Jawa Timur. Ada peninggalan Mojopahit, ada kemudian air langga, gitu loh. Maka saya bilang, Jawa Timur pada masanya itu, maka para aktor-aktor utama itu udah sampai bisa penetrasi melalui jalur entah itu perdagangan, entah politik, ekonomi ya di luar wilayah Jawa Timur. Mereka pengaruhnya sampai di Asia Tenggara. Itu adalah sejarah kebesaran masa lalu kita. Tapi masa sih kemudian Jawa Timur hari ini bahkan indeks pembangunan manusia yang diukur oleh level kesejahteraan, lalu kemudian kesehatan dan pendidikan
Jawa Timur itu ranking ke-12 dari 38 provinsi loh. Artinya apa? Ya tidak membanggakan banget. Kalau misalkan ranking kedua, nah itu baru oke lah. Atau top 3 gitu ya, level ketiga terbesar masih oke gitu. Tapi kalau rankingnya 12 dari 38 provinsi di Jawa Timur, ya sebenarnya cukup memprihatinkan. Kemudian sektor pertanian itu besar, karena sejak era Mojopahit itu kan kekuatannya adalah di pertanian sama maritim. Tetapi per Maret 2024 pertumbuhan pertanian kita minus 7%. Minus 7%. Nah, ketika saya cek kenapa kok minus 7%? Seperti tadi saya sampaikan, katanya oh ada kekeringan dan El Nino. Nah, saya bilang kalau jawabannya itu ya semua anak-anak SD juga bisa jawab. Kalau ada kekeringan maka itu akan mengganggu produktivitas. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apa yang dilakukan dan disiapkan oleh pemerintah provinsi sehingga bisa mengantisipasi ketika El Nino itu datang. Karena apa? Karena yang namanya ancaman El Nino itu nggak ucuk-ucuk tiba-tiba ada angin lalu grujuk tiba enggak. Udah sekian tahun yang lalu sudah disampaikan bahkan oleh semua pemimpin dunia dan juga Indonesia ya, hati-hati ada ancaman El Nino dan ada perubahan iklim maka harus disiapkan baik. Tolong irigasinya harus kita jaga, sumber-sumber mata air, sungai-sungainya, waduk-waduknya, embung-embungnya harus semuanya kita jaga. Lalu gimana ada benih, bibit, padi misalnya gitu atau tanaman yang lain itu yang punya kemampuan menghadapi perubahan iklim. Nah, ketika ini tidak dilakukan, maka yang terjadi betul begitu ada serangan El Nino, kemudian ada musim panas yang panjang, tiba-tiba ada hama penyakit, lalu kemudian terjadi puso ya, lalu produktivitas turun, lalu petani lagi yang disalahkan. Padahal pemerintah tidak hadir pada saat itu dibutuhkan. Itu. Nah, yang ketiga ada kekuatan sosial, modal sosial ya. Ada soal sosiokultural di Jawa Timur yang menurut saya sangat khas. Ada arek, ada kultur Madura, ya kan? Ada kultur tapal kuda, padulungan, ada Mataraman yang semuanya ini sangat berbeda. Tetapi ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh Jawa Timur. Masing-masing punya problem yang berbeda, maka pendekatannya nggak boleh sama. Nah, menurut saya penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Jawa Timur itu berdasarkan kebutuhan yang memang berbeda. Kebutuhan Mataraman, katakanlah misalkan daerah Lingkar Selatan tuh, kayak Pacitan. Pacitan itu salah satu kabupaten dengan kemiskinan paling tinggi loh. Selain yang Madura tadi. Itu kan juga sudah nyambung ya? Betul, nyambung tetapi kan belum fungsional ya. Jadi belum terkoneksi gitu. Maka kita dukung itu kan proyek nasional ya, bukan provinsi. Oh, itu gitu, proyek nasional. Jalur Lingkar Selatan itu kan dimulai dari Jawa Barat terus. Nah, tinggal kemudian apa sih kewenangan pemerintahan provinsi yang kemudian bisa mengkoneksikan, menghubungkan dengan pusat-pusat produksi misalnya sehingga ada mobilitas baik itu orang, perdagangan, hasil pertanian dan lain-lain itu yang kemudian bisa lancar. Termasuk contoh sederhana, daerah Pacitan lalu Trenggalek, termasuk wilayah pesisir sampai kemudian ke Blitar Selatan, lalu di Banyuwangi. Ini kan kekuatannya juga disumbang oleh kekuatan hasil laut, tangkap laut. Tapi apakah kita punya rantai dingin, rantai pasok dingin, punya cold storage yang bagus, yang membuat kemudian hasil tangkap kita itu bisa diamankan. Yes, diamankan dan nelayan itu juga nggak rugi karena apa? Karena ada tempat untuk simpan, sama kayak resi gudang ya kan. Karena kalau problem bagi petani atau nelayan itu kan kalau waktunya panen lalu kebingungan, wah ini mau ditaruh di mana, akhirnya kadang dijual murah, tengkulak yang ngambil, akhirnya tidak cuma menguntungkan pedagang-pedagang besar. Nah itu adalah tugas kita sebagai gubernur. Jadi kalau menurut saya penting menghadirkan keadilan itu dengan memastikan kebutuhan yang memang real masing-masing daerah ini. Jadi kita harus petain. Dan alhamdulillah Mbak Lulu punya peta. Kenapa ya? Karena kerja di DPR itu kita akhirnya punya informasi yang komprehensif dari semua mitra kita gitu. Oke, soal perdagangan. Kita punya pelabuhan, ini contoh. Tapi saya baru membaca data bahwa ternyata perdagangan kita ini defisit. Itu artinya bahwa impor itu lebih banyak daripada apa yang kita keluarin. Jadi barang masuk sama barang keluar lebih banyak yang masuk. Lah ini kan sayang sekali. Kalau pelabuhan itu cuma menjadi jalur lewat, tapi masalahnya itu barang yang masuk ketimbang barang yang keluar. Kalau barang yang keluar itu berarti ada hasil budidaya, hasil produksi ya kan, anak bangsa Jawa Timur yang itu bisa kita ekspor baik itu antar pulau ataupun untuk antar negara tapi melalui jalur pelabuhan internasional. Lalu saya bilang sama tim, oke, kalau gitu
saya ingin punya tekad nih, komitmen gimana menjadikan Jawa Timur ini sebagai pusat logistik nasional. Dan itu berkesesuaian dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional khusus untuk Jawa Timur. Jadi ada harapan di Bappenas itu ketika membuat skenario terkait masa depan Indonesia, diantaranya yang diharapkan kan Jawa Timur itu bisa menjadi kekuatan logistik nasional. Kalau saya tak tambahin, bukan cuma nasional, levelnya harus mendunia kayak gitu. Nah, sambil menjaga aspek-aspek kultural ini bisa tumbuh. Pondok-pondok pesantren ya jangan kemudian dibiarkan hidup-hidup sendiri. Bagi pondok pesantren yang mandiri tetap ada ruang fasilitasi, misalnya kaitannya dengan pengembangan SDM santrinya, karena kebutuhannya beda, ya kan? Dikenalkan lebih lagi misalkan dengan digitalisasi, teknologi dan hal-hal yang lain, misalnya soal marketplace, karena kebutuhannya udah beda sama pondok-pondok yang kecil. Tapi bagi pondok-pondok yang lain yang memang masih membutuhkan fasilitasi dan dukungan dari pemerintah, ya nggak boleh dibiarkan sendiri. Dan itu amanat undang-undang. Dan itu PKB loh dulu yang ngusul undang-undang. Makanya saya bilang, kalau Mbak Lulu nih dapat kesempatan jadi gubernur, kita tahu yang dilakukan karena apa? Loh kita loh yang buat undang-undangnya, yang ngusulin undang-undang. Nah tinggal, itu ya? Iya, tapi sayang itu belum. Kayak tadi saya cerita sama Ketua DPR. Yang sudah dinikmatin oleh para guru-guru Madin itu apa? Dia bilang ada sih subsidi per 6 bulan sekali. Jadi bukan 16 kali, jadi 6 bulan itu provinsi, 6 bulan itu pemerintah daerah. Besarannya berapa? 300. Kira-kira ayo kita hitung. 300 itu apa yang bisa dilakukan untuk misalkan para guru-guru itu. Sementara kita minta anak kita itu masuk surga semua melalui tangannya para guru gitu loh. Apa iya sih APBD kita ini nggak cukup untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi? Itu harus diukur dengan mata batin ya. Karena kalau tidak pakai mata batin semua kalkulasinya itu matematika terus ya. Tapi yang kita gunakan adalah dengan mata batin kita ya. Apalagi memandang bahwa guru adalah kerja-kerja strategis untuk menyiapkan SDM yang unggul Jawa Timur, seharusnya kita memberikan dukungan lebih baik. Para santri, pemirsa, saya satu lagi. Nah, ini penting. Oke, saya juga melihat selain soal guru ya, soal pendidikan, maka yang penting lagi adalah SDM santri atau pelajar pada umumnya. Di Jawa Timur itu angka partisipasi sekolah itu ternyata nggak nyampe di atas 70% untuk yang SMA SMK. Padahal itu tanggung jawab pemerintah provinsi. SMK sama SMA tingkat kelulusannya itu nggak sampai 80%. Jadi ini ada problem, ya kan? Itu kan harusnya dicek. Kenapa terjadi tingkat kelulusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita lah. Mestinya kan 100% lah misalnya kelulusan, ya kan? Terus yang kedua, tingkat pengangguran terbuka ternyata yang terbesar justru disumbangkan oleh SMK. Berarti ini kan belum cocok. Nyambung ya. Gak nyambung, padahal jadi sekolah kejuruan. Ya. Mestinya harus nyambung dengan berarti kerja. Apakah itu tadi saya bilang semua dibiarkan begitu saja untuk urip-urip dewe sekarape. Nah, akhirnya kita punya komitmen Pak Yai Mondo Arestu penting untuk menyiapkan di setiap kabupaten atau kota itu ada semacam kayak walking space gitu. Ada ruang di mana semua kreativitas itu bisa dimunculkan. Jadi orang ke depan ini, masa depan nih, jenis pekerjaan ke depan itu adalah pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat orang, ya kan? Maka tugas bagi pemerintah, menurut saya kayak gubernur gitu bagi saya adalah memfasilitasi agar ada kreativitas yang bisa dikembangkan atau dimunculkan, tergantung. Kalau dia punya hobi fotografi, masa kemudian dipaksa dia harus jualan martabak misalnya. Yang perlu dilakukan adalah gimana skillnya kemudian menjadi lebih terupgrade dan dia bahkan bisa menghasilkan semacam biaya hidup atau nafkah penghasilan dari keahlian itu. Kalau dia punya kemampuan misalkan hobi kreativitas berarti mungkin content creator. Berarti itu yang harus difasilitasi bagaimana dia punya kemampuan itu. Sehingga pekerjaan bukan ditunggu tetapi dikreasikan. Dan itu penting untuk hadir di setiap kota atau kabupaten. Di beberapa negara maju provinsinya itu mereka itu sudah punya yang namanya pusat-pusat training-training yang bagus di setiap titik daerah sehingga SDM itu bukan hanya sekedar dapat sekolahnya tapi dia juga bisa skillnya itu bisa di-upgrade sambil dikoneksikan dengan pasar. Yang namanya gubernur ya. Kita kan punya kekuasaan nih. Udah kita panggil industri-industri, perusahaan-perusahaan. Lalu kepala-kepala sekolah atau pengasuh-pengasuh pesantren duduk bareng nih.
kebutuhannya di sini apa, yang di sini bisa menyediakan apa. Kan ngoten. Kalau misalkan di sini dirasa kita nggak bisa sendirian nih Mbak, misalkan oke, industri yang kita tanya, Anda bisa bantu apa nih agar sekolah-sekolah ini juga SDM-nya maju? Kamu nyiapin apa? Nah gitu loh, pondok-pondok ini. Jadi masing-masing itu akan punya tanggung jawab bersama, kolektif. Bangun Jawa Timur harus dengan semangat kebersamaan. Gitu. Santri, wali santri pemirsa, saya harap ini konsep beliau untuk Jawa Timur itu tidak dibaca sekilas, hendaknya dibaca berulang agar lebih paham visi dan misi beliau. Dan yang kedua, kita diingatkan Jawa Timur tidak seperti yang lain. Jawa Timur memiliki jejak sejarah besar dari provinsi, kemudian dari Tumapel, kemudian Singasari, kemudian panjang Majapahit, Majapahit, kemudian Ronggolawe itu sudah pelabuhan Tuban itu di masanya, benar. Itu baru bergeser ke Demak, ke Padang, baru ke Mataram. Tapi aslinya adalah dari Jawa Timur. Persis. Itu yang mau kita munculkan spiritnya. Beliau ingin spirit kebesaran Jawa Timur itu bisa beliau wujudkan lagi. Yang terakhir ini. Karena beliau akan ada kegiatan yang lain. Kalau kita mau ngobrol bisa semalaman. Oh iya, abis ini mau sama ini timnya Mbak Arzeti Mage. Di Sidoarjo juga. Ini kompetitor panjenengan kan orang-orang luar biasa. Bu Risma ini kecuali Menteri Sosial sangat wali kota, sangat melegenda di Surabaya. Bu Khofifa incumbent yang jejaknya juga banyak dikagumi. Ini tentu tidak mudah panjenengan, tapi panjenengan kelihatan optimisme. Paling nggak kami diberikan bocoran halus lah. Bocoran halus, kira-kira dari sisi mana panjenengan akan bisa dalam tanda memenangkan memenangkan itu. Kita harap memenangkan kan. Amin. Oh iya dong. Sekali tarung ya insya Allah kita harus pulang membawa kemenangan. Dan itu untuk rakyat Jawa Timur. Jadi begini ya, masing-masing ini pasti setiap kita ini punya rekam jejak ya. Jadi alhamdulillah saya Mas Lukman ini termasuk calon atau kandidat gubernur. Saya nggak punya beban dengan masa lalu. Mohon maaf, itu penting untuk kita sampaikan agar kita menilai sesuatu tidak hanya sekedar cashing atau kemudian tampilan yang memang seolah-olah citranya itu super bagus. Namun demikian rekam jejak itu menjadi sangat penting dan kita juga sudah tahu kartunya masing-masing dan setiap kita mungkin punya kelemahan, tetapi yang paling mendasar kalau misalnya kita masing-masing punya kelemahan adalah jangan sampai kelemahan itu berkaitan dengan menyakiti rasa kepercayaan publik. Nah, jangan sampai kelemahan itu justru berkaitan dengan problem etika penyelenggaraan pemerintahan sebagai gubernur atau punya problem integritas sebagai kepala daerah. Itu penting ya. Kalau ini yang kemudian justru ada di dalam ruang yang abu-abu gitu ya, menurut saya rakyat Jawa Timur berhak untuk mendapatkan saya kira pemimpin baru yang lebih baik. Terus yang kedua, kita ini fresh sih. Jadi mulai dari umurnya, semangatnya, jadi kita ini punya tenaga, punya energi. Tetapi dengan pengalaman panjang yang kami milikin dalam hal kebijakan publik. Karena selain DPR, saya juga lama di gerakan sosial, kemudian juga di NGO ya, LSM Internasional, dan sering mengikuti berbagai forum pemerintahan di level dunia, maka kita sebenarnya cukup punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin Jawa Timur menuju provinsi yang mendunia itu gitu. Dan kita ini riang gembira, tetap riang gembira, tetap asik. Dan saya kemarin disampaikan di UNER bahwa penting seorang pemimpin itu memiliki sikap yang tidak alergi dengan kritik. Nah itu penting, jadi menerima saran, masukan, kadang-kadang pedas, tapi itu dibutuhkan agar kekuasaan tetap on track. Jadi tetap di jalur yang benar. Selama kita kemudian alergi dengan masukan atau kritik, khususnya dari pers misalnya, maka ini menjadi sebuah awal kebencanaan lah bagi pelayanan. Dan ngapunten Jawa Timur itu
indeks kebebasan persnya sekarang yang terburuk di Indonesia. Ini menurut ini menurut Dewan Pers Nasional loh ya kan. Wah ini bahaya ini. Ini bukan hoak kan? Kenapa? Bukan hoak ini. Oh bukan hoak. Boleh nanti kita terburuk selama 5 tahun terakhir. Padahal Jawa Timur itu gudangnya orang pinter, gudangnya kampus-kampus bagus, tempatnya orang-orang yang punya pikiran cemerlang. Kenapa nggak kita himpun aja itu untuk kekuatan membangun Jawa Timur? Pokoknya tetap asik ya kan, bangun Jawa Timur dengan riang gembira tapi serius bekerja, totalitas dan penuh dengan integritas. Iya. Para santri pemirsa, demikian bincang-bincang santai kita dengan beliau. Satu kata untuk bisa memenangkan beliau dalam keadaan fresh, fresh dan riang gembira menjalani kehidupan ini. Dan tidak ada beban. Tidak ada beban. Tidak tersandra. Ini musim sandra menyandra. Nah, sandra menyandra kita insya Allah tidak ada di sandra. Tidak tersandra. Ya itu penting yang bisa kita bicarakan dalam kesempatan ini. Moga-moga bermanfaat. Informasi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagaimana masyarakat Jawa Timur untuk menentukan pemimpinnya. Sekali lagi profil beliau tadi sudah kita sampaikan, visi dan misinya juga sudah disampaikan, program-programnya juga sudah saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat untuk kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih.